Kenapa ada orang yang beriman terkadang merasakan beratnya sakit sebelum dia meninggal dunia? Terkadang kita menjumpai orang non muslim tetapi justru tidak merasakan beratnya ketika akan meninggal dunia. Rasulullah SAW menyampaikan dari satu riwayat dari Al-A'mash, menyampaikan inna nafsal mu'mini takhruju rashan wa inna nafsal kafir tusallu kama tusallu nafsul himar wa innal mu'min la ya'malul khati'ah fayushaddad alaihi indal maut liyukaffira biha anhu wa innal kafira la ya'malul hasanah fayusahalu alaihi indal maut liyujzah biha. Tahu artinya? Insyaallah tidak tahu, saya yang terjemahkan. Maka Rasulullah SAW di dalam satu riwayat, sebagian ahli hadis ada yang mengatakan dhaif riwayat ini, sebagian ada yang mengkategorikan hadis ini hasan karena tidak bertentangan dengan hadis-hadis sahih lainnya. Mari kita membaca apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nabi mengatakan sesungguhnya orang mukmin kalau mereka itu meninggal dunia keluarnya seperti keringat. Artinya proses ketika keluarnya itu ringan, sebagaimana keringat yang keluar, tidak mengeluarkan sesuatu yang berat. Proses beratnya hanya ketika nazak sampai sakaratul maut. Tapi ketika proses yaitu nazak ruhnya, tercabutnya ruh itu, kata Rasulullah, mereka merasakan sebagaimana keringat yang keluar dari tubuhnya. Walaupun sakaratul mautnya tetap berat. Nanti akan kita bahas. Adapun orang kafir, maka sesungguhnya mereka ketika mati, ketika keluarnya itu sebagaimana dihunusnya keledai. Jadi keledai ditusuk dengan besi yang panas. Itulah sebagaimana sifat orang kafir ketika mereka mati, ketika dicabut ruhnya. Lalu Nabi mengatakan wa innal mu'mina la ya'malul khati'ah fayushaddatu alaihi indal maut. Ada sebagian orang yang beriman, kata Nabi, ada sebagian orang yang beriman itu ketika mereka dalam kehidupan melakukan kesalahan. Ada nggak orang yang beriman melakukan kesalahan? Ada. Disebabkan khilaf, disebabkan melakukan satu kejahatan, sadar atau tidak sadar, dia melakukan kesalahan. Fayushaddatu alaihil maut. Maka ketika dia akan mati, maka Allah timpakan kerasnya sakit yang dia rasakan sebelum mati. Untuk apa? Liyukaffira anha, untuk menghapuskan sebagian besar dari dosa-dosa yang telah dia lakukan sebelum dia merasakan penderitaan sebelum mati. Jadi ada orang mukmin itu yang terkadang mereka diberikan oleh Allah ujian sebelum mati supaya betul-betul dosa-dosa yang dia lakukan sebelum dia meninggal dunia itu dibersihkan oleh Allah dengan kerasnya sakit yang dia rasakan sebelum dia mati. Karena semua yang dirasakan apapun oleh orang yang beriman, kalau dia serahkan kembali kepada Allah, semua yang dirasakan itu menggugurkan dosa. Jadi ibaratnya, kalau ini adalah orang yang beriman, dia jalan pada kehidupan, orang beriman ini terjatuh kepada sebuah dosa. Dia berjalan kembali, mungkin dia bertaubat. Tapi karena mungkin ada banyak dosa yang dia kerjakan, maka taubatnya ini belum menghapuskan dosa-dosa yang dia lakukan. Allah yang melihat, yang mengetahui tentang dosa seorang hamba siapa? Allah. Ketika Allah tahu bahwasanya dia masih membawa dosa, karena cintanya Allah kepada dirinya besar, maka Allah jadikan sebelum dia mati merasakan sakit sebentar. Tidak lama, dia merasakan sakit dulu. Supaya ketika dia mati, sebagian besar dari dosanya sudah dibersihkan dengan sakit yang berat yang dia rasakan sebelum dicabut ruhnya. Jadi kalau kita ngelihat ada orang mukmin kok kelihatannya berat, atau tiba-tiba diberikan sakit 2 bulan, 3 bulan terlebih dahulu diberikan sakit baru meninggal dunia, mungkin itu caranya Allah untuk membersihkan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Karena Allah ridho kepadanya, Allah bersihkan dulu, Allah bersihkan sebagaimana mobil yang ditaruh di tempat cucian mobil dulu, disentor dengan air yang keras, disemprot dengan keras, diguyur dengan sabun, supaya dengan guyuran yang keras itu membersihkan kotoran yang menempel pada mobil itu. Ketika selesai, maka mobil itu keluar dalam kondisi yang bersih. Jadi ada yang begitu. Jadi jangan kita suudzon kalau ada orang, seorang ustadz atau seorang mungkin ibu memiliki keluarga besar atau bapak memiliki kerabat,
tampaknya beriman, tapi ketika mau sakit kok kelihatannya berat. Maka itulah caranya Allah untuk membersihkan dia dari dosa-dosa yang pernah dia lakukan, supaya nanti baliknya kepada Allah itu bersih, ringan, karena dosa itu sudah ditebus dengan rasa sakit yang dia rasakan sebelum meninggal dunia. Itu yang kita terjemahkan dari perkataan Nabi kalau kita melihat orang. Makanya sudah tidak ada lagi kacamata kita untuk berprasangka yang buruk. Adapun orang itu ibu, siapapun dia, kalau sudah meninggal dunia maka sudah cukup, lesan kita berhenti. Kalaupun dia pendosa, dia sudah menghadapi dosanya di hadapan Allah. Kalaupun dia melakukan banyak perkara kemaksiatan, sudah. Saya pernah debat agak panjang dengan salah satu ikhwan murid saya, ketika ada salah satu artis yang dia agak gemulai ketika dia masih hidup, meninggal dunia. Saya tidak usah nyebutin nama ya, karena sudah meninggal juga ya. Yang kita doakan semoga dosanya diampuni, Allahumma firlahu. Maka saat itu ikhwan ini beliau mengatakan dia memberikan contoh yang tidak baik kepada anak-anak dengan gaya bencong sebagaimana perempuan. Saya berkata, saya pegang tangannya, jangan gitu akhi, bagaimanapun beliau sudah meninggal dunia. Kalau sudah meninggal dunia berarti dia telah menghadap kepada Allah. Alam persaksian itu sudah dibukakan oleh Allah kepada manusia kalau sudah meninggal dunia. Persaksiannya itu Allah, dan pengadilan Allah itu adil. Kalau pengadilan manusia kan kita tahu kualitasnya kayak apa. Kalau pengadilan Allah itu adil. Kalaupun dia berbuat dosa, maka dia telah menghadapi risiko dari dosanya. Kalaupun dia berbuat kebaikan, dia pun telah mendapatkan panen dari apa yang telah dia tanam ketika di dunia. Selesai, kita berhenti kalau sudah ngomongin orang yang sudah meninggal dunia. Itu sikapnya orang mukmin begitu. Jadi jangan dibuka-buka lagi kalau sudah meninggal dunia, sudah. Kecuali orang yang betul-betul melakukan kerusakan besar, kayak Fir'aun melakukan kerusakan besar, kayak Abu Lahab. Maka kata Imam Nawawi, orang yang melakukan kerusakan besar yang berdampak kepada agama dan kepada kaum muslimin boleh diceritakan untuk menjadi sebuah pelajaran dan petunjuk bagi manusia yang hidup setelahnya. Tapi kalau tidak menimbulkan kerusakan besar, hanya aibnya atau dosanya, sudah tutup. Karena itulah sikap kita. Makanya maaf ya, sampai kalau ada orang memandikan jenazah, syarat memandikan jenazah itu sebenarnya kalau kita buka di dalam kitab-kitab fikih, salah satunya di dalam Sahih Fikih Sunnah, memandikan jenazah itu syaratnya 2. Yang pertama yaitu adalah orang yang paham bagaimana memandikan jenazah. Yang kedua, orang yang berkomitmen menutupi aib dan menutupi keburukan yang dia lihat dari orang yang dia mandikan. Jadi sebenarnya kalau setiap orang itu mengamalkan ini, tidak ada itu kisah-kisah di buku-buku yang akhirnya menjadi sinetron adab di Indosiar. Kalau orang mempraktekkan ini, kenapa? Karena setiap orang melihat keburukan pun disuruh diam. Kenapa Ibu? Ya, pertanyaannya sabar. Nanti. Sampai mana tadi saya lupa. Oh ya. Jadi tidak boleh bagi kita untuk membukakan kejadian semacam itu. Kita memandikan, terus kita melihat belang di belakang punggungnya, panunya segede Pulau Kalimantan. Diam, sudah diam. Tiba-tiba di salah satu sininya keluar ulat, diam, tutup, aibnya tutup. Masya Allah ya, ibu dan bapak tidak pernah menjumpai agama yang semangatnya menutupi kekurangan manusia kecuali itu Islam. Lalu sampai ketika kita melihat dosa yang dilakukan oleh saudara kita, maka disuruh kita untuk mendiamkan. Sudah, kita diam aja supaya aib kita ditutupi. Makanya mengetahui dosa yang dilakukan teman itu berat. Makanya kalau ibu dan bapak tiba-tiba ada yang ngajak, sini aku ceritain rahasia, jangan, enggak usah. Kenapa? Memegang amanahnya berat. Semenjak kamu tahu dosa dari saudaramu, hati-hati, kamu akan diuji dengan berbagai macam angin.
Bisa jadi kamu akan menghujat orang yang melakukan dosa itu, padahal kamu ingat ya, kalau kamu ingat, kalau kamu lihat saudaramu melakukan dosa lalu kamu menghinanya dia dengan dosa itu, hati-hati kata Nabi. Bisa jadi kamu akan diuji dengan dosa yang sama, dan bisa jadi kamu belum tentu selamat. Ini yang pertama, kita sudah diuji di sini. Kita akan diuji lagi yang kedua. Jangan menceritakan. Kenapa? Kalau kamu menceritakan, kamu akan dibukakan aibnya oleh Allah. Masya Allah ya, kita ini punya Allah yang sempurna, Bu. Sampai kalau ada manusia berbuat dosa kepada Allah, Allah yang menjadi objek dari dosanya, Allah sendiri yang memerintahkan kita yang melihat untuk mendiamkan. Itu saking begitu Allah rahmat kepada hambanya. Makanya saking Allah sempurna, rahmat kepada hambanya itu apa? Dijadikan dosa tidak mengeluarkan bau. Yang mengeluarkan bau keringat, yang mengeluarkan bau adalah buang angin, kentut. Padahal yang paling layak mengeluarkan bau itu apa? Dosa. Sebenarnya yang paling layak mengeluarkan bau itu dosa. Makanya ada perkataan ulama salaf, lau alimu alayya minadzunubi larajamuni bil hijarah. Orang itu kalau tahu dosa saya pasti akan melempari saya dengan batu. Karena memang itu yang Allah itu betul-betul luar biasa ketika menutupi kesalahan seorang manusia. Makanya kalau ada manusia melakukan dosa, sudah pernah saya sampaikan mungkin di sini. Allah itu kalau mendapati ada manusia melakukan dosa, kalau baru sekali dua kali ditutup sama Allah, karena Allah itu sattar. Ibu tahu apa? Sattar. Sattar itu maha menutup dosa hambanya. Jangan nanti dinamakan anaknya Sattar ya. Ini Sattar ini sifatnya, salah satu sifatnya Allah. Jadi kalau dosa zina baru sekali ditutup sama Allah. Kalau dosa baru dua kali ditutup sama Allah. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, kalau hamba ini dosanya sudah terlalu banyak, maka tirainya dicabut oleh Allah, disobek oleh Allah. Kelihatanlah dosa itu. Jadi kalau ada orang zina baru sekali ditutup sama Allah, tutup. Zina dua kali ditutup sama Allah. Zina tiga kali mungkin masih ditutup sama Allah. Tapi kalau sampai melampaui batas dibuka sama Allah, disobek tirai itu, diperlihatkan dosa itu. Ketahuan anaknya mungkin, ketahuan tetangga-tetangganya, ketahuan orang banyak. Bunuh sekali mungkin hanya menjadi masalah kecil, bukan masalah kecil, mungkin menjadi masalah sekitar situ saja. Tapi kalau pembunuhan sampai menggemparkan, Anda nggak yakin itu kalau baru sekali. Kenapa? Kalau baru sekali dosa itu Allah itu memiliki sattar untuk hambanya. Nggak usah dikaitkan kemana-mana ya. Kita ngomong ilmu, kita nggak ngomong politik. Silahkan menginterpretasikan sendiri masing-masing. Tapi memang begitu. Dulu ada seorang ikhwan, ketika beliau itu qadarullah khilaf, dan saya masih melihat beliau orang baik, khilaf, beliau mencuri kotak masjid. Padahal beliau pengurus masjid, artinya takmir masjid lah. Ketika beliau akhirnya diinterogasi, beliau mengatakan baru sekali. Saat itu saya ajak sini bicara baik-baik, udah, akhi, lebih baik jujur, dibuka di dunia daripada nanti di akhiratnya lebih berat. Nangis beliau. Ya Ustadz, saya sudah ngambil sering kotak kotak amal. Udah berapa tahun? 1,5 tahun. Jadi itulah yang kita harus pahami. Jadi Allah itu sangat luar biasa menutupi itu, kecuali hamba itu sudah melampaui batas. Kalau kita melihat ada kejadian, na'udzubillahi min dzalik, ada orang meninggal dunia ketika sedang berzina. Meninggal dunia, maka secara riwayat kalau kita kembalikan kepada apa yang disampaikan Ibnu Umar, kalau sekali tidak mungkin dimatikan langsung dalam kondisi bermaksiat, karena sifat rahimnya Allah itu lebih besar daripada murkanya. Inna rahmati taghlibu ghadabi, rahmatku itu mengalahkan ghadabku, marahku, kata Allah. Makanya kalau orang baru dosa sekali dua kali itu tidak dimatikan dalam kondisi dosa itu, dia masih diberikan oleh Allah kesempatan. Tapi kalau sudah melampaui batas, baru itu dibuka. Itu yang kita harus paham. Jadi kembali ke tadi, ketika kita mendapati ada orang-orang yang beriman, yang mereka merasa berat di akhir kehidupannya, dan ibu menjadi saksi, bapak juga menjadi saksi langsung,
beratnya yang dia rasakan sampai akhirnya beliau menghembuskan nafas yang terakhir, maka husnudon kita pakai perkataan Nabi dalam riwayat Al-A'mash, orang ini mungkin ada dosa, Allah kirimkan beratnya sakit sebelum dia wafat supaya membebaskan sebagian besar dari dosa-dosa itu. Karena rasa berat sebelum meninggal dunia itu, nggak terlalu lama dibandingkan dengan kehidupan yang akan dia datangi babak yang kedua di alam barzakh. Itulah nikmatnya kita menjadi hambanya Allah. Ketusuk duri meringankan dosa, sedih meringankan dosa, selama kita ihtisab mengharapkan pahala di sisi Allah. Ya, Nabi kemudian melanjutkan, wa innal kafir la ya'malul hasanah fayusahalu alaihi indal maut izuzzabiha. Sebaliknya ada orang kafir yang dia itu selama hidupnya baik. Ada orang kafir yang sepanjang hidupnya baik. Dia melakukan sosial, dia tidak membunuh, dia tidak minum khamr, dia tidak judi, dia tidak berzina. Sosialnya baik, tetangganya merasakan kebaikan itu dari apa yang diberikan oleh tetangganya yang non muslim ini. Maka kalau ada orang kafir melakukan kebaikan, karena sifatnya Allah itu maha penyayang, semua kebaikan itu dibalas. Bedanya kalau orang mukmin balasannya dunia dan akhirat. Adapun bagi orang kafir dibalasnya cuma di dunia. Diringankan dia ketika sebelum mati supaya tidak ada lagi kebaikan yang tersisa, kecuali nanti di akhirat membalas kekufurannya, tapi tidak membalas kejahatannya kepada sesama makhluk. Jadi Allah itu senang sama manusia juga kalau dia tidak mendolimi, dia tidak berbuat dosa, diringankan. Kematiannya tampaknya ringan. Makanya ada yang mengatakan, ada tetangga saya non muslim matinya kok lembut banget, matinya itu kelihatannya ngeliat gitu, terus seakan-akan pamitan sama keluarganya, seakan-akan tidak merasakan sakit. Kalau ibu mendengar kayak gitu dan bapak juga melihat semacam itu, tidak usah ditolak. Oh memang ada, Nabi saya sudah ngajarin, memang beliau mungkin orang baik, kebaikannya dibalas oleh Allah, kebaikan itu disempurnakan oleh Allah di dunia dengan kematian yang ringan, supaya nanti di akhirat tidak lagi perlu mendapatkan balasan. Kenapa? Semua kebaikannya sudah dibalas oleh Allah ketika di dunia. Nanti di akhirat tinggal bagaimana dia disidang oleh Allah untuk membalas kebatilannya atau kesalahannya dari dia ketika tidak beriman kepada Allah. Makanya berulang-ulang sering saya sampaikan dalam banyak kesempatan, kita menjadi hambanya Allah tidak cukup hanya menjadi baik, tapi harus menjadi benar. Kebaikan itu didasarkan kepada indikasi ketika kita memiliki muamalah yang baik kepada orang, itu baik. Tapi apakah baik itu cukup? Baik itu tidak cukup, harus menjadi benar. Indikator benar itu apa? Beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah, mentaati perintahnya Allah dan mentaati perintahnya Rasulullah, itu benar. Hari ini ibu, media dan masyarakat yang tidak paham tentang agama selalu mendefinisikan bahwasanya strata tertinggi pada kehidupan manusia itu berbuat baik. Makanya banyak orang tua yang sering mengatakan begini, sudahlah, tidak usah neko-neko beragama, yang penting kamu baik. Banyak mendengar kata-kata itu? Banyak. Padahal kebaikan itu tidak cukup. Di dalam Islam itu harus baik dan benar. Ini persoalan akidah. Makanya kalau kita belajar kembali merenungkan dulu ketika kita SD, sering sekali kita mendapati sebuah pertanyaan. Ketika guru memberikan pertanyaan pada ujian kita, jawablah pertanyaan yang baik dan benar. Karena semua pilihan itu terkadang baik, tapi yang benar itu satu. Contoh, ada sebuah naskah. Muhammad bangun jam 4, bersiap-siap sholat subuh jam 4.39 misalkan adzan subuhnya. Lalu Muhammad sarapan jam 6, pergi ke sekolah jam 6.30, sampai di sekolahan jam 6.45. Terus di bawahnya ada pertanyaan. Jam 6.45 Muhammad pergi kemana?
Jawabannya A, ke masjid. B, membantu orang tua di pasar. C, pergi ke sekolah. D, pergi ke Baitus Syakirin. Ini jawabannya semuanya baik atau tidak baik? Baik semua. Masjid baik atau tidak? Baik. Membantu orang tua di pasar, baik. Ke Baitus Syakirin, nah ini ngapain? Ya kan semuanya baik. Tapi yang benar yang mana? Ke sekolah. Disitulah kita belajar yang sederhana. Dalam kehidupan kita tidak hanya butuh yang baik, tetapi kita butuh yang benar. Benarnya itu menurut indikator kepada keimanan kepada Allah. Makanya kalau saya ditanya, Ustadz, apakah semua agama sama? Saya akan mengatakan iya, semua agama sama, mengajarkan kebaikan. Tapi yang mengajarkan kebenaran cuma satu, yaitu adalah Islam. Makanya kalau ada orang kalau ada orang yang mengatakan semua agama sama, ngomong aja kepada orang itu, ya sudah Pak, sekarang aja Bapak keluar agama, pindah ke agama yang lain. Dia juga nggak mau sebenarnya, karena semua agama itu memang sama dalam kebaikan, tetapi yang benar itu cuma satu. Makanya disinilah kita akhirnya paham, ada nggak orang kafir yang baik? Ada. Orang kafir yang baik, mereka diberikan oleh Allah balasan. Mereka dimudahkan hidupnya, tidak mendapatkan kejahatan karena mereka tidak melakukan kejahatan. Mereka mendapatkan fasilitas ketika dia sering membantu orang. Tapi semua pemberian yang Allah berikan kepada orang kafir hanya sebatas di dunia. Di akhiratnya sudah selesai. Karena di akhirat itu untuk mengadili bagaimana kebenaran kita pada hidup untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ada nggak orang baik yang masuk neraka, Ustaz? Ada. Dan itu bukan karena kedoliman Allah, itu karena keadilan Allah. Karena orang sudah diperintahkan untuk memilih yang benar, tapi tidak mau memilih yang benar. Coba sebutkan, Ustaz, orang yang baik tetapi masuk neraka. Ada dua yang kalau boleh kita sebutkan. Yang jelas disebutkan di dalam hadis. Kalau yang lainnya saya nggak berani menyebutkan, karena yang bisa menetapkan surga dan neraka adalah Rasul, adalah Allah, yang disampaikan sebagian dari nama-nama itu kepada Rasulullah. Siapa yang pertama? Abu Thalib. Abu Thalib baik atau tidak baik? Baik. Siapa yang meragukan kebaikan dari Abu Thalib? Orang luar biasa baik kok. Orang yang menjadi tameng hidupnya Rasulullah, menjadi tameng hidupnya Nabi itu Abu Thalib. Dia ketika Rasulullah diboikot, maka Abu Thalib itu juga ikut diboikot. Orang yang rela memberikan apapun untuk membantu Nabi. Tapi ketika Abu Thalib meninggal dunia, dimasukkan surga atau neraka? Neraka. Rasulullah mengatakan di dalam satu riwayat, sesungguhnya neraka yang Allah berikan kepada Abu Thalib itu neraka yang paling ringan. Asapnya neraka sampai ke mata kakinya Abu Thalib, tetapi cukuplah asap itu mendidihkan isi otaknya Abu Thalib. Naudzubillahi min dzalik, naudzubillahi min dzalik, naudzubillahi min dzalik. Padahal baik atau tidak baik? Baik. Ada lagi seseorang lagi yang dinas di dalam hadis adalah orang yang baik, namanya Abdullah bin Jud'an. Siapa namanya? Abdullah bin Jud'an. Orang baik. Ketika beliau wafat, meninggal dunia, para sahabat itu bisik-bisik. Siapa ini? Ini di mana tempatnya Abdullah bin Jud'an? Karena Abdullah bin Jud'an itu terkenal tiga. Satu, yukrid dhaif, suka memuliakan tamu. Dia tidak pernah memusuhi para sahabat Nabi. Dia pernah enggak memusuhi Nabi Muhammad SAW? Tidak pernah. Bahkan orang yang terkenal memuliakan tamu. Bahkan dalam satu riwayat diterangkan, Abdullah bin Jud'an itu punya piring. Saking memuliakan tamu. Coba ibu-ibu dan bapak, ada nggak kayak Abdullah bin Jud'an cara memuliakan tamu? Sampai dia punya piring. Piring itu khusus untuk tamu. Keluarganya nggak boleh pakai piring itu. Jangan pakai piring itu. Saya nggak mau ngasih sisa atau ngasih bekasnya keluarga saya untuk tamu yang datang. Sebaik-baiknya kita, ada nggak yang mau menyediakan piring khusus untuk tamu? Piring khusus, Bu. Habis ini kita beli piring, Bu. Ya. Piring khusus. Piring itu nggak boleh dipakai kecuali diberikan untuk tamu. Jadi kalau tamu datang, anak-anaknya sudah tahu ngambil piringnya bukan yang di situ, yang di sini, yang khusus untuk tamu. Ingat ya, Bu. Tanda keimanan, tanda kebaikan hati itu memuliakan tamu. Itu kata para ulama salaf.
Kalau kamu ingin tahu hati seseorang itu lembut, baik atau tidak, empati atau tidak, lihat bagaimana cara dia memuliakan tamu. Itu kata para ulama salaf. Ya. Abdullah bin Mas'ud itu memuliakan tamunya sampai memiliki piring khusus. Yasilur rahim, menyambung tali silaturahmi. Dia tidak pernah jahat kepada para sahabat. Ya fukul ani, suka membantu para sahabat kalau mereka sedang membutuhkan pertolongan. Maka yang pertama kali termasuk yang membantu para sahabat itu Abdullah bin Jud'an. Tapi ketika beliau wafat, beliau tidak mau beriman kepada Rasulullah. Maka ketika beliau tidak beriman kepada Rasulullah SAW, ketika wafat, bisik-bisik para sahabat lalu berkata, Abdullah bin Jud'an itu tempatnya di mana? Lalu bisik-bisik itu nyampe ke telinga Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah yang memberanikan diri untuk tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, di mana tempatnya Abdullah bin Jud'an? Perhatikan jawaban Nabi. Nabi menjawab singkat, ringkas, padat. Finnar, di neraka, atas kekufuran dan kesyirikannya. Kebaikan Abdullah bin Jud'an dibalas atau tidak dibalas? Dibalas di dunia tok, sudah selesai. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami akidah kalimat la ilaha illallah yang hari ini kita imani, Bu, itu kalimat paling agung dan anugerah paling besar pada kehidupan kita. Jangan pernah kita menganggap kalimat la ilaha illallah yang hari ini kita sudah dapatkan, yang membuat kita duduk di sini, ini hanyalah karena dulunya warisan orang tua kita. Kala, ndak kayak gitu. Kalimat ini, kalimat yang bisa menghapuskan dosa sepanjang mata itu kalimat la ilaha illallah. Kalau betul-betul kita imani dan kita anggap ini adalah merupakan anugerah besar pada kehidupan kita. Masya Allah ini. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya kita memahami di sini. Kalau ada orang kafir kok meninggalnya gampang, berarti orang ini baik. Sosialnya baik. Karena orang kafir itu terbagi dua, ada yang fasik, ada yang tidak fasik. Fasik itu apa sih Ustaz? Fasik itu keluar dari ketaatan, melakukan dosa-dosa besar, fasik. Makanya ada orang kafir yang penjudi, ada orang kafir yang ngatur judi, ada orang kafir yang membunuh, banyak. Ada orang kafir yang dolim, banyak. Tapi ada nggak orang kafir yang tidak membunuh, tidak berjudi, tidak berzina? Ada juga. Dan itu nanti beda kedudukan mereka di akhirat. Makanya kalau pertanyaan ini semakin panjang, nanti kita akan membahas di dalam akidah. Apakah orang kafir dihisab, Ustaz? Orang kafir dihisab. Pertanyaan sebagian ahli ilmi, sebagian thalibul ilmi, sebagian para penuntut ilmu, kenapa orang kafir dihisab, Ustaz? Kan mereka jelas di neraka. Betul. Tapi mereka tetap dihisab untuk ditentukan di tempat mana neraka yang Allah berikan nanti kepada mereka. Setingkat dosa yang mereka kerjakan. Karena ada orang kafir yang mereka berbuat syirik tapi tidak berbuat dosa-dosa besar. Ada orang kafir yang mereka berbuat syirik dan mereka juga melakukan dosa besar. Itu beda di sisi Allah. Karena Allah itu memiliki sifat keadilan. Tidaklah seseorang dimasukkan ke neraka karena sifat keadilan Allah. Dan tidaklah orang dimasukkan ke surga kecuali rahmatnya Allah. Saya ulang kembali, ini kaidah Ahlussunnah wal Jamaah, Ibu harus paham artinya, dan Bapak juga. Tidaklah orang masuk ke neraka karena keadilan Allah. Ya? Tidaklah orang masuk surga itu bukan karena keadilan Allah, karena rahmatnya Allah. Kenapa kalau kita masuk surga karena rahmatnya Allah, Ustaz? Loh, amal kita ini kalau dikumpulkan tidak akan sebanding dengan properti di surga yang harganya jauh lebih tinggi melampaui amal kita. Karena surga itu tidak bisa ditebus dengan sepanjang hidup kita beribadah kepada Allah. Makanya ada seseorang ahli ibadah dari Yahudi yang diterangkan oleh Nabi, ada seseorang yang nanti dia beribadah sepanjang hidup. Ketika disidang oleh Allah, maka Allah mengatakan, masuklah kamu ke surga dengan rahmatku. Lalu orang itu berkata, saya beribadah kepadamu ya Allah sepanjang hidup. Apakah saya tidak masuk surga karena ibadahku ya Allah? Loh, kamu masuk surga itu karena rahmatku. Orang itu, saya beribadah kepadamu ya Allah. Allah lu nyuruh malaikat, hitung amal orang ini. Dihitung kembali amalnya. Setelah dihitung lalu Allah berkata, maka amalnya jadikan untuk membayar nikmat yang aku berikan kepadanya ketika di dunia. Nanti kalau ada sisanya baru untuk membayar untuk di kehidupan di surgaku.
Maka malaikat menghitungnya dengan begitu ringan. Lalu malaikat melaporkan, ya Allah, sepanjang hidupnya dia beribadah kepadamu, maka semua ibadah itu hanya membayar kenikmatan mata sebelah doang, tidak cukup ya Allah. Barulah orang itu tertunduk dan mereka akhirnya dia memasuki surga itu betul-betul dengan rahmatnya Allah. Rahmat surga itu mahal, Bu. Jadi kalau kita menganggap saya sudah ngikutin majelis at-tadhkirah setiap bulan, 3 bulan berturut-turut tidak pernah luput, lalu kita merasa cukup sepadan dengan harga surga, tidak bisa. Mari kita ambil sebuah kias yang gampang, kias aula nanti. Kias itu kan ada 3 kias, kita pakai kias aula. Kiasnya begini, Bu. Ibu tahu dan Bapak tahu mana properti yang paling mahal hari ini di dunia? Di mana? Di Bundaran HI, Sudirman, Kuala Lumpur, atau Bekasi? Kelihatannya enggak Bekasi. Ya. Properti paling mahal itu bukan di San Francisco, bukan. Washington, bukan. Di Beverly Hills, tidak. Properti paling mahal itu di sekitar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Saking mahalnya, mungkin orang hari ini sudah tidak bisa menyebut harga kalau sudah ngerebutin tempat di Masjidil Haram. Mungkin per meternya bisa ratusan miliar per meternya. Orang kayak saya beli 1 meter di Masjidil Haram, hidup mati, hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, belum tentu bisa beli 1 meter. Orang kayak saya, kan? Mungkin saya harus hidup 6 kali hidup, 6 kali mati, belum tentu saya bisa membeli 1 meter. Itu baru di emperannya Masjidil Haram. Kalau di emperan Masjidil Haram sudah semahal itu, apalagi di surga. Kenapa dengan kita memahami masuk surga itu karena rahmat harus betul-betul kita pahami, Ustaz? Dengan memahami bahwasanya memasuki surga itu dengan rahmatnya Allah itu membuat kita tidak sombong dengan ibadah kita. Tidak sombong dengan ketaatan kita. Karena setan itu kalau menggoda manusia itu bukan hanya dengan zina, bukan hanya dengan khamr, bukan hanya dengan pembunuhan, bukan hanya dengan judi. Tapi setan itu menggoda kita ketika mendatangi kita lewat sebuah pintu yang dinamakan dengan babul ujub. Ujub kamu terhadap pencapaian ibadahmu. Orang kalau sudah ujub, dia sombong, dia maghrur, dari ujub menjadi maghrur. Maghrur itu terpedaya. Makanya kalau bapak dan ibu sering mendapatkan kisah nyata, ada orang ahli ibadah, contohnya ada muadzin, kok matinya murtad, padahal selama sepanjang hidupnya dia azan. Itu analisa para ahlul ilmi mengatakan, karena orang yang taat itu terkadang mereka tidak mau menyentuh khamr, mereka tidak mau menyentuh kartu judi, mereka tidak mau untuk melakukan pembunuhan. Yang mereka lakukan apa? Setan itu mendatangi orang yang banyak ibadah itu supaya dia ujub. Ujub itu yang menjadikan terpedaya, dan terpedaya menyebabkan terpelesetnya manusia. Hati-hati dengan itu. Makanya memasuki surga itu karena rahmat. Memasuki surga karena rahmat, jangan salah kesimpulan. Ya sudah, kalau gitu tidak usah beribadah. Pulang-pulang nanti malam dibangunkan suaminya, ayo kita tahajud. No, ndak ikut kajian atau kira tadi siang. Kita ini masuk surga karena rahmat. Salah juga. Kesimpulannya enggak gitu. Kesimpulannya adalah memang betul masuk surga itu karena rahmat. Tapi kamu itu jauh dari rahmat kalau kamu tidak melakukan ketaatan. Orang yang banyak melakukan ketaatan memiliki persentase yang besar untuk mendapatkan rahmat. Dan beramallah, karena kita tidak pernah tahu di antara amal yang kita lakukan manakah yang nanti diterima sama Allah. Kita ini tidak pernah tahu, Ibu dan Bapak. Jangan pernah remehkan amal. Bisa jadi kita haji 7 kali belum tentu diterima sama Allah. Tapi bisa jadi kita pernah menyelamatkan 1 kucing ketika akan tertabrak. Tidak ada yang menggerakkan kita untuk menyelamatkan kucing itu kecuali karena Allah. Gara-gara menyelamatkan itu, justrulah itulah yang mendapatkan rahmatnya Allah. Makanya Rasulullah itu mengatakan ada penduduk surga itu lompat-lompat di surga saking girangnya. Hanya gara-garanya dia teringat dia pernah motong pohon dahan, yang dahan itu dipotong sama dia untuk tidak mengganggu jalan. Gara-gara dahan yang dia potong, dia mau mendapatkan surganya Allah.
Kan kita tidak pernah tahu. Beramal dan beramal, beramal dan beramal, dan kita tidak tahu di antara amal yang kita lakukan manakah yang mendekatkan kita ke surga. Itulah maksud dari perkataan Nabi, fa innal jannata aqrabu min ahadikum ila syirakin alihi. Sesungguhnya surga itu lebih dekat daripada tali sandal kamu. Kenapa sih maksudnya kok Nabi itu mengatakan surga sedekat tali sandal kita? Karena di antara amal yang kamu lakukan tuh kamu tidak pernah tahu di antara amal itu mana yang terangkat ke langit. Mari kita belajar dari Bilal, Bu. Bilal itu apa keutamaannya? Muadzin Nabi. Bilal itu bidak yang pertama kali masuk Islam. Bilal itu pernah ditimpa dengan batu yang berat dalam penyiksaan oleh Umayyah bin Khalaf. Pernah hijrah, pernah ngikutin peperangan bersama Nabi. Orang yang dicari Nabi kalau mau sholat itu Bilal. Tapi perhatikan Bilal, ketika Bilal itu didengarkan suara terompahnya di surga, pertanyaan Nabi itu kan, Masya Allah, fama amilta fil Islam, apa yang kamu lakukan wahai Bilal, kok sampai aku mendengar suara terompahmu di surga? Coba Bilal mengatakan apa? Saya tidak melakukan amalan apa-apa ya Rasulullah. Alhamdulillah, itu yang ditanya Bilal, Bu. Bapak, kalau yang ditanya kita, rapi kita jawab. Setiap Selasa at-tadhkirah tidak pernah lewat, Ustaz. Senin Kamis sedekah. Tapi karena yang ditanya Bilal, perhatikan jawaban Bilal, fama amiltu syai'an fil Islam. Saya tidak melakukan amalan apa-apa ya Rasulullah, illa kecuali saya kalau habis wudhu saya sholat 2 rakaat. Sebenarnya sholat 2 rakaat setelah wudhu itu lebih ringan daripada proses ketika masuk Islamnya Bilal. Lebih ringan daripada adanya Bilal. Ibu tahu nggak? Bapak tahu nggak? Orang yang paling berat disiplin dalam hidup itu muadzin. Orang muadzin itu orang yang paling disiplin dalam hidup menurut saya. Selain dari orang yang menghafalkan Quran, ada 2 orang yang paling disiplin kalau saya lihat dalam hidup saya. Ini lepas pro dan kontra, setuju tidak apa-apa. Tapi kalau saya ditanya, orang yang paling disiplin dalam hidup itu siapa Ustaz? 2, orang yang muadzin dan orang yang menghafal Quran. Orang muadzin itu diajak pergi sebentar, bentar lagi asar, saya harus adzan. Nabi Bilal tidak menyebutkan adzan. Bilal tidak menyebutkan ketika ditindih oleh batu oleh Umayyah bin Khalaf mengatakan ahad. Beliau tidak pernah menyebutkan saya pernah hijrah 400 km saya lewati dalam kondisi ketakutan dan cemas, dibayang-bayangi musuh yang bisa menjangkau kami. Bilal tidak menyebutkan amalan semua. Yang disebutkan Bilal malah amalan yang tampaknya ringan. Saya kalau habis wudhu saya sholat 2 rakaat ya Rasulullah. Maka ternyata itulah yang memasukkan Bilal ke dalam rahmatnya Allah untuk meraih surga. Lah disitulah kita paham. Makanya Masya Allah Ibu, kemarin kita dikagetkan oleh seorang ibu-ibu ya, sedang membaca Al-Quran, lagi memimpin khutmul Quran. Maaf ya, mungkin ibu itu tampaknya biasa, hijabnya juga kemudian biasa gitu. Bahkan membaca khutmul Quran yang menurut sebagian orang dikatakan itu bid'ah. Walaupun sebagian para ulama mengatakan bahwasanya itu adalah perkara istihsan. Tapi diwafatkan ketika membaca wa ilahukum ilahu wahid. Siapa yang mengaturnya? Allah. Ada orang yang diwafatkan oleh Allah husnul khotimah, kadang-kadang ngajinya nggak sama dengan ngaji sama guru kita, ngajinya nggak sama dengan ustadz kita, pilihannya juga kadang-kadang nggak sama dengan pilihan kita. Tapi terkadang kita mendapati mereka diwafatkan husnul khotimah. Kenapa kayak gitu? Supaya mendidik kita. Jangan fanatik buta bahwasanya yang benar adalah kita dan kita merendahkan setiap orang yang tidak sama pilihannya dengan kita. Saya pernah melihat ada seorang khatib di Jakarta Barat. Cara dia khutbah, cara dia pakai pakaian, cara dia dipanggil itu beda dengan kulturnya saya. Tapi meninggalnya lagi khutbah. Apakah contoh-contoh yang bertebaran di media sosial masih membuat kita suka merendahkan orang hanya gara-gara kita berbeda pilihan ijtihad? Jangan gitulah.
Kamu itu butuh berapa dalil lagi untuk paham bahwasanya tidak setiap orang itu harus sama dengan dirimu. Karena bisa jadi ada orang yang tidak sama dengan diri kita dalam beberapa pilihan fikih dan istihad fikih, tapi justru mereka mendapatkan husnul khotimah. Disinilah kita paham bahwasanya keluarnya orang mukmin dan orang kafir ada yang semacam itu.